Di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, ada kisah yang tak banyak orang tahu. Di balik tubuh berlapis cat silver yang berdiri di bawah terik matahari, tersimpan perjalanan hidup seorang remaja yang pelan-pelan mengubah nasibnya. Namanya Michael Octavian, atau yang akrab disapa Mike. Sosok yang kini dikenal publik sebagai manusia silver yang jadi model. Namun sejatinya adalah potret anak pasar yang tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Mike lahir dan besar di Pasar Baru, sawah besar, lingkungan yang padat, ramai dan keras, menempa kesehariannya sejak kecil. Jadi manusia silver. Oke, Ya. kamu asli mana? Aku asli Jakarta. Jakarta. Biasanya menjadi manusia silver di daerah mana? Aku di daerah Pasar Baru. Pasar Baru? Ya. Oke. Ayahnya bekerja sebagai sopir, sementara ibunya, Susan, berjualan ikan asin di pasar tradisional. Hidup mereka sederhana, jauh dari gemerlap, tapi penuh nilai kerja keras. Mike tumbuh sebagai anak pendiam, lebih banyak mengamati daripada bicara, dan tak pernah membayangkan dunia panggung mode akan menjadi bagian dari hidupnya. Runway, desainer, dan agensi model adalah hal yang terasa asing. Di lingkungannya, realitas hidup justru jauh berbeda. Banyak remaja sebayanya memilih turun ke jalan, menjadi manusia silver di lampu merah demi mencari uang sendiri. Aktivitas itu bukan hal tabu, melainkan bagian dari keseharian kawasan Pasar Baru. Dari situlah Mike mulai mengenal dunia yang keras sejak usia muda. Keputusan menjadi manusia silver bukan dorongan mimpi, melainkan rasa ingin mandiri. Mike ingin belajar bertanggung jawab dan tidak terus bergantung pada orang tua. Mike, kenapa manusia silver? Mike mulai silver itu karena di luar sana Mike pengen jadi punya pengalaman dan Mike belajar dari situ. Dapat rezeki halal. Ya, Mike belajar bersyukur karena di situ lebih ada orang yang lebih besar dari Mike. Setiap hari, tubuhnya dilumuri cat silver, membawa ember kecil bekas cat, lalu berdiri menunggu lampu merah. Panas aspal, terik matahari, dan tatapan orang-orang yang beragam menjadi rutinitas yang ia jalani hampir 1 tahun penuh. Penghasilannya tak besar, sekitar puluhan ribu rupiah per hari. Berapa lama menjadi manusia silver? Itu kira-kira udah mau setahun. Ini foto Mike ketika menjadi manusia silver 1 tahun. Dalam 1 hari Mike, pendapatan menjadi seorang manusia silver itu berapa dapatnya sehari? Kalau Mike pernah mendapatkan 80.000 sampai 100.000. 1 hari. Namun bagi Mike, itu adalah simbol kemandirian. Dari sana ia belajar mengatur uang, menahan lelah, dan memahami arti usaha. Mentalnya pun ditempa. Rasa malu, takut, hingga pengalaman hampir terjaring razia petugas menjadi bagian dari proses pendewasaan yang datang lebih cepat dari usianya. Mike, maaf, dulu itu pernah ada wacana pelarangan manusia silver. Ya, Pernah sampai akhirnya diamankan Satpol PP nggak? pernah Mike cuman di situ lari. Oh lari Melarikan kabur diri, gitu ya, ya. karena takut ditangkap gitu. Benar. Menariknya, semua itu ia lakukan diam-diam. Mike menyembunyikan kegiatannya dari orang tua, terutama sang ibu. Ia tahu lampu merah bukan tempat aman, dan kekhawatiran orang tua tak terhindarkan. Saat ibunya akhirnya mengetahui, amarah bercampur takut pun pecah. Namun di balik tangis dan larangan, terselip kebanggaan melihat anaknya berusaha berdiri di atas kakinya sendiri. Titik balik hidup Mike datang dari sebuah video sederhana. Tanpa rencana, seseorang merekam dirinya saat menjadi manusia silver. Video itu kemudian membawanya bertemu Kapten Barbershop yang melakukan makeover dan mengunggahnya ke media sosial. Rambut dipotong rapi, gaya berpakaian diubah. Dan untuk pertama kalinya, Mike melihat potensi dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Video tersebut viral. Wajah Mike mulai dikenal, dan perhatian pun datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Minta-minta di lampu merah itu. Oke, lagi minta-minta di lampu merah, ada yang videoin, Iya. kemudian Oh, jadi ada yang viral. video. Emang captionnya apa sampai video itu menjadi viral, ataukah hanya memang penampilan kamu saja kah? Awalnya tuh aku ada pihak dari Kapten Barbershop. Kapten Barbershop. Ya, Kapten Barber itu ngajakin Mike untuk buat video makeover. Makeover, di Iya. makeover. Ini gara-gara video Kamu ini. fotogenik loh ya. Gara-gara video ini ya.
Ya. makeover ya? Video Ya. makeover. Oh, makeover ini maksudnya ada content creator yang ngajak kamu gitu ya? Dan di situ aku lagi nggak ada kegiatan, jadi aku mau untuk diajak makeover. Dan aku di situ nggak tahu kalau itu viral. Terus kamu dilirik sama Burhan gitu? Iya. Pelaku industri fashion melihat postur tubuhnya yang tinggi dan karakter wajahnya yang kuat. Tawaran demi tawaran mulai berdatangan. Mike, yang sebelumnya asing dengan dunia modeling, perlahan belajar berjalan di runway, berpose, dan memahami disiplin kerja profesional. Tahun 2024 menjadi momen penting. Mike dipercaya berkolaborasi dengan brand Seniore dan resmi bergabung dengan Human Management. Jadi kira-kira ini abis ini lu mau gua makeover, lu gua pakein Signor, kira-kira lu setuju atau enggak? Setuju banget sih. Harapan lu setelah pakai Signor gimana? Lu nambah ganteng enggak kira-kira? Ya menurut abang aja sih. Jadi buat kalian kira-kira Michael ini jadi ganteng atau enggak? Tungguin videonya, oke? Halo, saya Mike, 17 tahun. Tinggi saya 180 cm dari Human Management. Terima kasih. Dari lampu merah ke panggung mode, langkahnya terasa nyaris tak masuk akal. Ia tampil di Plaza Indonesia Fashion Week, berjalan di atas catwalk dengan gemetar namun penuh rasa syukur. Perubahan hidup itu juga membawa perubahan ekonomi. Jika dulu ia mengandalkan recehan di jalan, kini sekali tampil ia bisa mendapatkan bayaran berkali-kali lipat. Namun, sikap Mike tak berubah. Ia tetap rendah hati, pemalu, dan membawa masa lalunya sebagai pengingat, bukan beban. Bagi sang ibu, pencapaian ini adalah jawaban dari doa dan kerja keras. Tangis bangga mengiringi langkah Mike yang kini melenggang di panggung mode nasional. Michael Octavian bukan sekadar kisah viral, melainkan cerita tentang remaja yang menemukan jati diri lewat pengalaman hidup, bukan privilege. Dari pasar baru hingga runway, Mike membuktikan bahwa masa lalu bukan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh.